Akhirnya Indonesia resmi lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi sayang, harapan itu harus pupus di tahun lalu, teman-teman. Timnas Indonesia gagal menembus Piala Dunia 2026 dan itu jadi hari paling menyakitkan bagi para fans sepak bola, terutama warga Indonesia. Dan tepat pada tanggal 13 Oktober 2025 itu telah menjadi hari paling sedih bagi seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan langsung timnas kita gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Semua yang sudah dibangun dari nol oleh orang ini, dari para pemain Indonesia awalnya dianggap biasa aja sampai akhirnya terlihat seperti pemain bintang 5. Tapi sayangnya malah dipecat di tengah jalan tanpa alasan yang jelas. Tapi ya, di sini kita nggak mau mulai awal tahun baru dengan sedih-sedihan lagi, teman-teman. Karena di video kali ini gue bakal nostalgia ke masa-masa awal pondasi timnas dibentuk oleh orang ini tentunya. Yap, di video kali ini gue bakal memainkan game FIFA World Cup Brazil tahun 2014 dan sini gue bakal ngebantu timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia sekaligus memenangkan Piala Dunia di tahun ini. Nah, di game ini kita masih bisa melihat legend-legend timnas Indonesia mulai dari Bambang Pamungkas, Irwan Bahdim, Firman Utina, dan masih banyak hal-hal lain yang keren lagi tentunya di game ini, teman-teman. So ya, tanpa berlama-lama lagi, ini dia 100 hari membantu Indonesia memenangkan Piala Dunia 2014. Let's go. So oke, teman-teman, gue udah masuk ke dalam gameplaynya dan ini dia FIFA World Cup Brazil tahun 2014. Dan katanya game ini tuh game yang sangat-sangat masterpiece ya pada zamannya. Karena apa? Karena di sini ada timnas Indonesia, teman-teman. Di video kali ini gue bakal ngebuat timnas Indonesia memenangkan Pildun tahun 2014 sekaligus mengobati luka kita di tahun lalu ya. Sekarang udah mulai tahun baru, teman-teman. Karena di tahun lalu kita gagal lolos ke Pildun. So ya, langsung aja kita mulai start button. Oke, jadi ini dia teman-teman tampilan dari gamenya ya, FIFA World Cup Brazil. Dan katanya di game ini tuh ya, komentatornya juga bisa bahasa Indonesia juga, teman-teman. Jadi nyebutin pemain-pemain Indonesia, guys. Lily Pali, Utina, Gonzalez. Here's a chance. So Indonesia, they're looking good and set to go for another victory after their win against Papua New Guinea. Nah, jadi di sini tuh ada 5 mode permainan yang bisa kita mainin sebenarnya, teman-teman. Ada yang cuma pakai timnas Brazil dari awal, ada juga yang kayak player karir, terus juga ada yang mulai karirnya dari babak kualifikasi. Nah, karena gue pengen supaya perjuangan kita makin kerasa banget nih ya, kayaknya gue bakal pilih yang pilihan ini aja, teman-teman. Yang intinya di sini kita bakal mulai perjalanan Indonesia dari babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia sampai nanti lolos Piala Dunia dan memenangkan kejuaraan Piala Dunia tahun 2014. Nah, di sini ternyata kita nggak cuma main ini pertandingan doang ya guys ya. Kita juga bisa ningkatin statistik dari para pemain Indonesia dengan cara banyakin latihannya supaya overall rating para pemain bisa ningkat, teman-teman. Nah, semakin sering latihan nanti formnya semakin bagus. Kalian juga bisa lihat juga kalau misalkan kita jarang latihan nanti formnya bakal turun ke bawah kayak gini, teman-teman. So ya, ini dia teman-teman. Di sini kita langsung aja pilih timnas kita, itu timnas Indonesia. Di sini ada Europe, Afrika, South America juga ada, Asia. Kita pilih yang Asia aja ya. Gila, Asia ternyata gede juga ya. Oke, teman-teman, jadi langsung aja kita pilih yang timnas Indonesia ya di sini. Nah, kalian juga bisa lihat ini dia overall rating dari timnas kita ya guys ya, masih kecil banget coy. Dan oh iya, kalian juga bisa lihat guys di bawah sini ada tulisan qualification, teman-teman. Nah, karena gue masih ragu nih apakah bener Indo pernah lolos Pildun, akhirnya di sini gue nanya sama ChatGPT, teman-teman. Dan ternyata bener, teman-teman. Indo tuh pernah kehitung lolos Piala Dunia tuh tahun 1938. Tapi waktu itu namanya masih Hindia Belanda, guys. Nah, kalian juga bisa lihat di sini juga ada semacam kayak news gitu, guys, dari gamenya. Gelo, keren juga ya. Ada kayak gini-ginian, cuy. Nah, ini beritanya tentang ya Indonesia akhirnya mengikuti kualifikasi Pildun lagi lah. Dan di situ juga ada coach pertama kita, itu Alfred Riedel, yang ngomong, "Tidak ada posisi apapun yang dijamin, tapi saya akan berusaha sebisa mungkin untuk mencari penampilan yang bagus di semua pertandingan yang akan datang." Yes, ini dia teman-teman, pertandingan kita pertama melawan Turkmenistan. Jadi ya, sebelumnya kita lihat dulu kali ya squad kita, teman-teman. Gila maskotnya bro, ikonik banget ini pada zamannya ya. Coba kita lihat squad dulu. Kita main formasi berapa ini, Pak? Imade Irawan, cok. Gila, Supardi Nasir, gelo. Hamka Hamzah, Zuhlan Zahrun, gila. Boa Salosa jadi kapten di sini ya. Sama Bang BP. Oke.
1 hour later. Jadi ini dia starting 11 yang gue pilih teman-teman. Pertama di GK-nya ada Imade Wirawan. Terus untuk right back-nya ada Supardi Nasir. Untuk center back kanannya ada Amrizul Amar. Terus center back kirinya adalah Hamka Hamzah. Terus center back kiri ada Beni Wahyudi. Dan untuk winger kanannya di sini gue ambil Slamet Nur Cahyo. Terus sebagai pemain tengahnya ada Stefano Lillipali. Terus berikutnya pemain tengah juga ada Firman Utina, gue panggil juga. Terus di winger kirinya ada Christian Gonzalez teman-teman. Dan untuk striker kedua atau striker di kanan itu ada Boa Salosa, sama striker pertamanya atau striker utamanya teman-teman ada Bambang Pamungkas sebagai kapten juga cuy. Let's go. So oke, ini dia teman-teman. Kita bakal mulai pertandingan pertama kita di round 2 zona Asia melawan Turkmenistan. Let's go. Ini dia. Kita lihat teman-teman, perjuangan Indonesia bangkit kembali di tahun 2014. Sebuah pondasi awal dari terbentuknya timnas Indonesia menjadi lebih baik ya. Dimulai dari era kepelatihan coach Alfred Riedel. So, ini dia. Oh ya, by the way di sini kita bakal mendengar anthem dari guys, lagu kebangsaan kita guys. Lagu timnas Indonesia ya. Kita langsung denger aja guys. Abis ini ya, ini lagu kebangsaan Turkmenistan guys. Oke, gue kayaknya bakal silent dulu. Kalian dengerin baik-baik, ini dia anthem timnas Indonesia. Let's go. Let's go. Itu dia guys. That's why this game is so fucking masterpiece cuy. Gila. Ada anthem timnas Indonesia kapan lagi coba? Oke, ini dia teman-teman, kick off babak pertama timnas Indonesia melawan Turkmenistan di babak kualifikasi World Cup round 2 zona Asia. Masih kita lihat masih ada Wahyudi di sana, umpan ke tengah, ada Boa Salosa. Umpan lagi, shooting langsung diberikan, masih bisa di save oleh kiper dari Turkmenistan. Corner kick untuk Indonesia. Boa Salosa angkat bola mengarah ke Bambang Pamungkas, masih bisa dibuang bola. Ada Christian Gonzalez, otak-atik bola, berbahaya, masih melebar ke gawang dari Turkmenistan. Umpan pendek dari pemain dari Turkmenistan, ada Sarkisov di sana. Masih Sarkisov, otak-atik bola terupas diberikan, ada Bolian di sana. Bolian kembali melewati satu pemain dari timnas Indonesia, bagus sekali. Masih ada Christian Gonzalez, berhasil merebut. Oh, sayang ada blunder di sana. Mizoglo, masih ada Supardi Nasir. Bisa mempertahankan pertahanan dari timnas Indonesia. Serangan balik dari timnas Indonesia, ada Firman Utina. Firman Utina terupas saja ke Boa Salosa. Masih Boa Salosa. Gol! 1-0 untuk timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia ronde kedua. Wow, sayang sekali tapi dihitungnya on goal teman-teman. Jadi tidak terhitung gol untuk Boa Salosa. Sayang sekali tapi tidak apa-apa, 1-0 kedudukan untuk timnas Indonesia di babak pertama kali ini. Masih di Krendelu, umpan ke depan, ada Firman Utina, bagus sekali. Bambang Pamungkas, umpan ke Firman Utina, masih Firman Utina berbahaya, 1-on-1, masih bisa di save. Firman Utina lagi-lagi, sebuah serangan mematikan. Sayang sekali masih belum beruntung dari timnas Indonesia. Lagi-lagi Firman Utina berbahaya. Firman Utina otak-atik bola, angkat bola Christian Gonzalez, masih bisa dibuang. Sayang sekali. Supardi Nasir, dan kick off babak pertama sudah berakhir. Kedudukan 1-0 untuk timnas Indonesia atas gol dari Boa Salosa, tapi terhitung on goal dari kiper Turkmenistan teman-teman. Sebuah permulaan yang bagus untuk timnas Indonesia memulai pertandingan kali ini. So ini dia kick off babak kedua, dimulai dari bola Turkmenistan. Masih ada Solian, umpan pendek ke Hangildo, dibayang-bayangi oleh Christian Gonzalez, bagus sekali. Amrizal ke Supardi Nasir, passing lagi ke Boa Salosa. Wantu dengan Supardi Nasir. Supardi Nasir angkat bola, terlalu terbaca. Sarkaso, umpan ke Hangledo. Bagus sekali tadi Bung. Clearance. Oh,
terjadi pelanggaran untuk timnas Indonesia. Ada sikut dari pemain Turkmenistan. Kita lihat Boa Salosa mengambil ancang-ancang untuk menendang free kick. Ini dia, masih melebar keluar gawang dari Turkmenistan. Sayang sekali teman-teman. Pergantian pemain saja dari timnas Indonesia. Zulfan Zahrun, Ahmad Bustami dan Zevan Bekering masuki lapangan di menit ke-68 kali ini teman-teman. Kita lihat kembali serangan dari Turkmenistan berbahaya. Lagi-lagi Indonesia memberikan penyerangan yang sangat berbahaya untuk timnas Turkmenistan. Masih ada Van Bekering, umpan ke belakang, berhati-hati. Supardi Nasir, terupas saja diberikan. Sayang sekali. Masih bisa diselamatkan oleh back dari Turkmenistan. Serangan balik masih ada Samiro. Amrizal bagus sekali tapi masih bisa direbut oleh Bolian. Bolian berbahaya, terupas ke sisi kiri. Ada Hang Ridho di sana. Balik lagi ke depan. Samrado kosong di depan di sana. Berbahaya, Kledlu. Apa yang terjadi? Kita lihat bersama-sama, terjadi offside. Sangat tipis. Sangat beruntung dari timnas Indonesia. Kita lihat bersama-sama. Masih ada Amrizal. Tersisa beberapa menit terakhir teman-teman. Sekarang sudah masuki menit ke-70. Masih ada Van Bekering. Oh, terupas. Wow, vision sangat bagus. Ahmad Bustami masih bisa di-save. Bambang Pamungkas. Sayang sekali. Bola masih melebar ke gawang teman-teman. Tersisa 6 menit terakhir di pertandingan babak kedua kali ini. Lagi-lagi timnas Indonesia gencar memberikan serangan berbahaya. Zulham Zahrun, one on one. Lagi-lagi gol kedua tercipta dari Zulham Zahrun di menit ke-87 dengan skor menjadi 2-0 untuk timnas Indonesia. Wow. Kita lihat teman-teman, serangan demi serangan dilancarkan dari timnas Indonesia sehingga menjadi gol 2-0 untuk timnas Indonesia. Akankah timnas berhasil lolos ke babak berikutnya? Kita lihat bersama-sama, masih tersisa 3 menit terakhir. Indonesia harus mempertahankan kedudukan kali ini teman-teman, supaya tidak tersingkir dari babak kualifikasi kali ini. Masih ada Bolian. Oh, berbahaya, terupas di sana tidak menjaga, tidak offside. One on one, Amalino menggocek bola. Oh, masih ada Hamka Hamzah dengan sigap membuang bola. Corner kick untuk Turkmenistan. Angkat bola ke depan, berbahaya. Ada siapa? Amanov, berbahaya. Bolian berhasil mencetak gol untuk Turkmenistan. Sebuah bola muntahan dari tendangan Turkmenistan tadi Bung, dan diselesaikan dengan heading yang sangat baik. Kita lihat bersama-sama dan ya, 1 gol tercipta untuk timnas Turkmenistan. Sayang sekali. Dan kick off babak kedua berakhir. Akhirnya Indonesia berhasil memenangkan pertandingan kali ini dengan skor 2-1 melawan Turkmenistan di babak round 2 zona kualifikasi World Cup zona Asia teman-teman. Dan ya, dengan ini kita berhasil lolos ke babak berikutnya, yaitu ronde ketiga teman-teman. Let's go. So ini dia rating dari para pemain Indonesia. Kita lihat yang paling bagus ada Bekering sama Zulham Zahrun ya. BP sayang banget 5,8 coy, paling jelek kan dia. Masih ada Gonzales paling jelek ternyata coy. Dan ya teman-teman, setelah kita berhasil ngalahin Turkmenistan, akhirnya kita lolos ke round 3. Akhirnya. Tapi ya di sini perjalanan kita masih belum selesai teman-teman. Kita masih harus berhadapan lagi sama Qatar, Iran, sama Bahrain. Ini tim sebenarnya kagak jago-jago amat sih guys ya. Udah pasti duitnya yang jago anjay. Semoga wasitnya bukan si botak ngeselin satu ini ya. Ogah banget kita ketemu sama wasit botak satu ini cuy. Oke teman-teman, setelah pertandingan pertama kita di kualifikasi World Cup, di sini ternyata ada jeda ya, jadi nggak langsung main lagi nih teman-teman. Di sini kita juga dikasih kesempatan buat ngelatih para pemain-pemain kita yang ada di sini teman-teman. Jadi ya di sini gue pun mencoba ngelatih para pemain gue dulu guys. Di sini wah ternyata di sini banyak banget metode latihannya cuy. Dari passing, shooting, defending, dribbling dan lain-lain ya guys ya. Nah kayaknya untuk sekarang gue nggak bakal ambil latihan yang passing dulu deh ya, karena di match tadi setelah gue lihat-lihat para pemain Indo tuh masih
masih banyak yang kurang soal power dan akurasi cuy. Jadi kayaknya di sini gue bakal ambil latihan yang shooting aja ya. Buat metodenya gue pilih metode free kick aja cuy. Let's go. Nah setelah gue pilih mode latihan, ternyata di sini kita harus mainin satu pemain buat ngejalanin latihan ini cuy. Di sini kayaknya gue bakal pilih Cristiano Gonzalez. As a group, still loads and loads to go through your Ya teman-teman, di sini sayang banget gue cuma berhasil 2 kali doang ya ngenain target dari 8 tembakan free kick. Tapi anehnya di sini gue malah dapet peringkat 1 guys. Jadi ternyata di sini tuh sistemnya peringkat ya. Kalau misalkan peringkat kita paling tinggi, XP yang didapat juga paling gede teman-teman. Ya di sini yang naik level ternyata bukan cuma karakter yang gue mainin ya. Dan setiap kita nyelesain latihan, kita dapat plus 2 poin cuy untuk atribut kita ya. So ya teman-teman, di sini gue lanjutin lagi lah buat main di ronde ketiga. Tapi ya mungkin match ini bakal gue skip aja teman-teman supaya durasi videonya nggak terlalu panjang ya. Yes, akhirnya Indonesia berhasil lolos ke round berikutnya guys. Walaupun kita ada di posisi kedua dalam grup, yang tadinya dari round kedua sekarang sudah sampai ke round keempat. Nah di round keempat ini ada round penentuan ternyata teman-teman dari zona Asia ya. Siapa aja yang bakal lolos ke Piala Dunia. Nah di posisi 1 dan posisi 2 dari grup bakal langsung lolos ke Piala Dunia. Oke teman-teman, lawan pertama yang kita hadapi langsung raja terakhir ya. Yap, di sini Indonesia melakukan tembakan ke arah gawang timnas Jepang di menit ke-24 dan lanjut lagi di menit ke-29. Akhirnya timnas Indonesia berhasil menjebol gawang Jepang lewat gol Van Beekering. Nah belum selesai sampai situ, dan sekarang di menit ke-33 Greg Nopolo berhasil mencetak gol lewat tendangannya. Dan lanjut lagi di menit ke-35 gol lagi ya lewat tembakan dari Stefano Lillipali. Tidak puas mencetak 1 gol, Greg Nopolo mencetak gol kedua untuk Indonesia di menit ke-38. Dan terakhir Ottomaniani mencetak gol di menit-menit terakhir babak pertama itu menit ke-45. Dan lanjut di babak kedua terdapat sebuah penalti untuk timnas Jepang yang berhasil dieksekusi dengan baik ya oleh Honda. Dan menit ke-90 timnas Jepang berhasil cetak gol kedua lewat tendangan dari Okazaki. Dan skor akhir di pertandingan pertama round 4 adalah 5-2. Dan kali ini Indonesia berhasil unggul atas Jepang. Ya sekarang kita bakal lanjut lagi melawan Uni Emirates Arab. Oke, kita lihat teman-teman di menit ke-12 sebuah tembakan dari Boa Salosa membuka keunggulan untuk Indonesia dengan mencetak gol ke gawang Uni Emirates Arab. Lanjut lagi di menit ke-33 sebuah tembakan keras dari Boa Salosa lagi-lagi ditepis oleh Nasser. Sebuah serangan demi serangan terus dilancarkan oleh timnas Indonesia. Tapi ya lagi-lagi di menit ke-45 sebuah duel 1-on-1 dari Boa Salosa dan Nasser berhasil dimenangkan oleh Nasser. Dan di menit-menit terakhir babak pertama sundulan Hamka Hamzah melenceng sangat jauh sehingga tidak terjadi gol. Dan babak pertama pun berakhir dengan skor 1-0. Lanjut lagi di babak kedua menit ke-67 sebuah tembakan dari Ahmad Bustomi lagi-lagi melenceng keluar gawang dari timnas Uni Emirates Arab. Lanjut lagi di menit ke-74 serangan berbahaya dari timnas UAE berhasil diselamatkan oleh kiper Imade Wiryawan. Dan ya pertandingan pun berakhir dengan skor 1-0. Indonesia berhasil unggul atas Uni Emirates Arab. Dan ya sekarang kita lanjut ke pertandingan ketiga. Indonesia melawan Korea Selatan. Di menit ke-8 hampir aja tendangan dari Kim Sung Yung menjebol gawang timnas Indonesia. Lanjut lagi di menit ke-18 sayang sekali sebuah gol tercipta lewat umpan-umpan kombinasi dari timnas Korea dan diselesaikan dengan sangat baik oleh Kim Sin Wook. Dan di menit ke-28 akhirnya Indonesia memberikan serangan ke gawang timnas Korea, tapi sayang tembakannya masih mudah untuk ditangkap oleh kiper Jung Sung Ryong. Lanjut lagi di menit ke-63 sebuah tendangan bebas dari Kim Chi-woo nyaris membuat gol lagi untuk Korea. Lanjut di menit ke-67 sebuah kesempatan emas untuk Indonesia menyamakan kedudukan, sayangnya gagal dimanfaatkan dengan baik oleh Boa Salosa. Dan itu adalah kesempatan terakhir Indonesia melakukan penyerangan untuk timnas Korea. Dan waktu di babak kedua pun berakhir. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan melawan Korea Selatan dengan skor 1-0. Dan ini dia, kita akan melawan timnas Iran untuk pertandingan terakhir round keempat. Oke, ini dia di menit ke-14 Indonesia langsung mencetak gol lewat tembakan dari Boa Salosa. Lanjut lagi di menit ke-18 lagi-lagi Indonesia mencetak gol lewat tendangan dari Zulham Zahrun. Dan di menit ke-22 sebuah save dari Imade Iriawan. Dan sayang sekali di menit ke-43 timnas Indo berhasil kebobolan lewat tembakan keras dari Heydari. Dan di menit ke-45 dibalas oleh Boa Salosa lewat tendangan jarak jauh, namun sayangnya bola nyaris masuk ke gawang timnas Iran.
Lanjut lagi di babak kedua, menit ke-69, sebuah tembakan keras dari Muhammad Taufik, tapi lagi-lagi akurasinya masih payah dan bola melenceng keluar gawang. Dan ya, skor akhir dari pertandingan kali ini adalah 2-2. Tapi ya untungnya di sini timnas Indonesia masih bisa lolos ke Piala Dunia. Let's go. Kita mulai dari zona Asia dulu. Ternyata top skornya tuh pemain Iran ya. Pokoknya dia berhasil cetak 14 gol lah guys ya. Next di zona Amerika Selatan alias CONMEBOL, yang jadi top skor yaitu Eric Lamela. Dia berhasil mencetak 7 gol guys. Dan terakhir di zona UEFA alias zona Eropa, yang jadi top skor adalah Luis Nani. Dia berhasil mencetak 9 gol di kualifikasi World Cup kali ini. So ya, gue udah melihat siapa-siapa aja top skornya. Sekarang kita lanjut ke drawing team teman-teman untuk Piala Dunia 2014. Dan di sini total ada 8 grup yang masing-masing nantinya dibagi jadi 4 tim. Dan kalau misalnya lihat juga di kiri sini, gelo. Ternyata drawingnya langsung dari sini teman-teman. Kita buka bola ada animasinya cuy. Nanti muncul negaranya di sini ya. Oh, kalau udah tuh ternyata dia langsung ngacak di bagian kanan sini teman-teman. Tempat-tempatnya tuh ngacak ya munculnya cuy. Oke. So ya, jadi ini dia teman-teman hasil drawing kita buat Piala Dunia 2014. Buset deh bang, baru lolos Piala pertama kali udah dikasih grup neraka coy. So oke, ini dia teman-teman, kita bakal mulai pertandingan pertama kita di Piala Dunia Indonesia melawan Uruguay. Let's go. Ini dia pembukaan pertama. Para supporter Indonesia kita lihat teman-teman bergembira sekali. Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya semenjak tahun 1983 guys. Kita mengukir sejarah baru untuk timnas Indonesia. Dan ini dia lawan pertama kita, cukup berat jujur. Lawannya adalah Uruguay. So ini dia kick off pertama sudah dimulai. Masih timnas Uruguay memulai bola di babak pertama kali ini. Masih ada Edinson Cavani umpan ke depan. Diego Forlan di sana, anjir masih ada Forlan coy. Kita lihat Rodriguez di sana, berbahaya Diego Forlan. Masih bisa di save oleh kiper kita Syamsidar. Masih kita lihat Okto Mariani terupas ke depan, masih ada Boa Salosa di sana. Boa Salosa gocek bola dan tiang, sayang sekali. Sebuah flashing shot dari Boa Salosa. Masih ada Pereira, kita lihat. Umpan lagi ke Luis Suarez. Luis Suarez berbahaya. Oh, Hamka Hamzah. Terjadi blunder bung. Dan tercipta gol untuk Christian Rodriguez. Untuk timnas Uruguay 1-0. Sayang sekali. Ada sebuah blunder dari Hamka Hamzah tadi bung. Tackle-nya tidak mengenai bola. Dan ya, kick off babak pertama pun berakhir. Skor kedudukan 1-0 untuk timnas Uruguay. Sayang sekali. Oke, kita lanjut ke kick off babak kedua. Masih ada Christian Stuani. Terupas saja diberikan Luis Suarez. Aduh, sayang sekali. Ada sebuah pelanggaran tadi bung di area kotak penalti. Akankah terjadi penalti? Kita lihat bersama-sama. Oh, kartu merah diberikan oleh Okto Mariani teman-teman. Terjadi tackle dari belakang dari bung, sehingga Okto Mariani harus keluar dari lapangan. Ini dia Luis Suarez menurunkan bola ke tengah saja. Gol penalti berhasil dieksekusi dengan sangat baik dari Luis Suarez, sehingga skor menjadi 2-0 atas Uruguay dan Indonesia. Pergantian pemain dari timnas Indonesia, Tony Sucipto dan Greg Nokowolo masuk di menit ke-67. Masih ada Luis Suarez, berbahaya, terupas saja diberikan, ada Diego Forlan di sana, diapit dua pemain dan terjadi pelanggaran lagi dan lagi. Oh no, penalti kembali dan lagi-lagi Luis Suarez menendang eksekusi penalti kali ini. Kita lihat dan gol lagi untuk Luis Suarez. 2 gol penalti sudah tercipta di pertandingan kali ini. Dan para timnas Indonesia nampak kecewa dan sedih bung melihat pertandingan perdananya di Piala Dunia terbantai oleh timnas Uruguay dengan skor 3-0. Dan sayang sekali, full time sudah. Skor akhir dari pertandingan pertama kali ini dimenangkan oleh Uruguay dengan skor 3-0. Luis Suarez berhasil cetak 2 penalti dan 1 gol dari Christian Rodriguez. Dan 1 red card juga untuk Okto Mariani. Sayang sekali.
Ya, karena kita kalah dari Uruguay di pertandingan pertama di sini, teman-teman, poin kita masih 0 dan terpaksa kita jadi urutan paling bawah di grup ini. Kalau kita kalah lagi di pertandingan nanti, mimpi kita untuk memenangkan World Cup harus gugur, teman-teman. Nah, jadi di sini kayaknya gue bakal mengubah formasi ya, teman-teman, yang gue pakai sekarang. Nah, di sini sekarang tuh formasi 4-4-2, teman-teman. Menurut gue kurang cocok nih ya buat timnas Indo, guys, formasi ini ya. Dan di sini pun gue mencari-cari formasi yang cocok buat timnas Indonesia kali ini, teman-teman. Dan gue kepikiran buat mainin formasi 4-3-3 dengan skema gegenpressing. Dan ya di sini gue bakal memakai strategi namanya strategi Sun Tzu ya. Kata Sun Tzu, pertahanan terbaik adalah menyerang. Jadi kita bakal coba apakah works atau enggak nih, guys ya. 4-3-3 direct attack kita. Yang tadinya kan kita cuma ngandelin buat counter attack pakai formasi 4-4-2. Di sini gue mau nyoba gimana kalau kita fokusin selama 90 menit nyerang lawan terus, guys. Jadi ya kayak ginilah kira-kira gaya bermain gue nanti, teman-teman. Gue bakal mencoba memainkan build up dari bawah dengan banyaknya opsi passing. Kalian bisa lihat opsi passingnya gue kasih ke 80. Temponya di sini gue buat medium lah ya. Gue kasih 50 aja, teman-teman. Nah ya, setelah gue baca-baca dari Google, ternyata gaya bermain ini tuh biasa disebut sebagai gegenpressing ya. So ya, jadi ini dia formasinya, teman-teman. Kita udah ubah jadi 4-3-3. Ya kurang lebih jadi kayak gini lah, teman-teman. So oke, ini dia teman-teman, pertandingan kedua kita melawan timnas pusat alias timnas Belanda. Ini dia kick off babak pertama di pertandingan kedua kita di World Cup. Masih ada Christian Gonzalez rupa saja ke depan, mengarah ke Bambang Pamungkas. Dibayang-bayangi oleh Dali Blind. Masih Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas mau kemana dia? Finish shot diberikan, tapi akurasi masih jauh, Bung. Van Beekering umpan ke depan, ada Greg Nopolo di sana. Greg Nopolo, masih Greg Nopolo. Greg Nopolo, Greg Nopolo otak-atik bola melewati satu pemain dari timnas Belanda. Greg Nopolo umpan ke tengah, berbahaya. Bambang Pamungkas berhasil cetak gol perdana di pertandingan World Cup. Gol 1-0 untuk timnas Indonesia. Masih ada Greg Nopolo. Sayang sekali. Van Beekering terupas saja ke Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas one on one. Bambang Pamungkas. Sayang sekali. Zulfikri Syukur, masih ada Greg Nopolo. Greg Nopolo otak-atik bola, angkat bola mengarah ke Bambang Pamungkas. Berbahaya. Bambang Pamungkas menciptakan gol yang sangat indah untuk timnas Indonesia. Gol kedua tercipta untuk timnas Indonesia, guys. Skor kedudukan masih 2-0. Kita lihat ada Stefano Lillipali mengarah. Oh, terjadi blunder Narsing di sana. Tapi untung masih ada kiper kita Syamsidar. Dan ya, babak pertama berakhir. Skor 2-0, Indonesia berhasil unggul atas Belanda di pertandingan babak pertama kali ini, teman-teman. Lanjut lagi kick off babak kedua. Masih ada Robben di sana. Oh, Robben dengan cut inside-nya berbahaya. Dan Narsing di sana. Narsing angkat bola, mengarah kemana? Syamsidar lagi-lagi melakukan save. Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas masih mengarah ke Van Beekering. Van Beekering terupak saya diberikan. Ada Nicolo. Greg Nopolo. 3-0 untuk timnas Indonesia. Pergantian pemain saja. Nathan De Jong digantikan Kevin Strootman. Kita lihat corner kick untuk timnas Belanda. Angkat bola mengarah kemana? Ada Vlaar di sana. Vlaar berbahaya. Vlaar. Satu gol tercipta untuk timnas pusat alias timnas Belanda dari sang kapten. Sangat tenang, dieksekusi dengan sangat baik dari Kevin Vlaar tadi, Bung. Arjen Robben, kita lihat shooting langsung diberikan mengarah kemana? Ada Lens di sana. Lens, Syamsidar lagi-lagi. Good save from Syamsidar. Syamsidar 3 kali save berturut-turut. Kita lihat pergantian pemain. Firman Utina, Zulan Zahrun dan Irfan Bahdim memasuki lapangan pertandingan. Terupas saya diberikan, masih ada Firman Utina. Sayang sekali, akurasi demi akurasi dari pemain Indonesia gagal. Oh, berbahaya. Siapa itu? Ada Huntelaar tadi melakukan tembakan sangat kosong, Bung. Lagi-lagi corner.
Masih ada Irfan Bahdim dan kick off babak kedua berakhir. Indonesia berhasil mengalahkan timnas pusat dengan skor 3-1. Ini dia formasi baru kita yang baru kita ubah 4-3-3. Akhirnya bisa mengalahkan timnas Belanda. Yes, akhirnya kita berhasil menang lawan Belanda teman-teman, dan bisa kalian lihat dan tersisa satu pertandingan terakhir yaitu melawan timnas Spanyol. Dan di sini kita mau nggak mau harus menang dengan dapetin 3 poin supaya posisi kita aman buat lolos ke babak quarter final. Oke, ini dia teman-teman kick off babak pertama. Spanyol megang bola duluan, masih ada Soldado. Oh, terjadi pelanggaran ternyata Bung dari timnas Indonesia. Kita lihat Xavi Hernandez ambil ancang-ancang, berbahaya, tiang, terkena tiang tadi Bung. Timnas Indonesia melakukan serangan, Supardi Nasir melepaskan tembakan, tapi masih belum akurat. Ada Christian Gonzalez dan terupas ke depan. Ada Boas Salosa berbahaya. Waduh, itu dia Boas Salosa. Gila. Lupa saja diberikan Casillas dan disempurnakan oleh Van Beekering. Serangan demi serangan dari timnas Indonesia mengubah kedudukan menjadi 2-0 di pertandingan pertama kali ini. Terlihat coach dari timnas Spanyol dan para supporter nampak kesal Bung dengan gol kedua dari Van Beekering. Bambang Pamungkas angkat bola mengarah Lili Pali, masih bisa di-save oleh Iker Casillas. Ada Juan Mata, David Silva, eleganto del David Silva. Gila, one touch saja terjadi gol untuk timnas Spanyol. Dan kick off babak pertama berakhir teman-teman. Skor sementara 2-1, Indonesia unggul atas Spanyol. Masih nek Greg Nopolo, Christian Gonzalez melatih satu pemain. Christian Gonzalez, gila, selebrasi hormat. Wow, gila, back demi back dilewati oleh Christian Gonzalez. Serangan berbahaya dari timnas Spanyol. David Silva mengotak-atik 3 pemain dari timnas Indonesia. One on one berbahaya. David Silva melakukan passing, masih bisa diselamatkan, tapi masih ada David Silva kembali. Masih Pedro. Oh, save yang bagus dari Syamsidar. Umpan ke depan, masih ada Van Beekering, dan akhirnya berakhir juga. Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak berikutnya di babak quarter final World Cup 2014 dengan mengalahkan Spanyol dengan skor 3-1. Yes, akhirnya kita melaju ke babak quarter final. Let's go. Dan lawan kita kali ini adalah timnas Italia. Jujur, ini berat banget guys ya. Ini juga para tim-tim yang berhasil lolos ke babak quarter final teman-teman. Ada Spanyol dan Inggris, terus di sisi kanan ada Swiss, Uzbekistan, Jerman, Rusia, Chili, Portugal, Belgia, dan Meksiko. Oke, ini dia teman-teman, kita bakal melawan timnas Italia di babak quarter final World Cup 2014 di Brazil. Let's go. Ini dia. Kita lihat stadionnya. Gelo, keren cok, animasinya keren banget teman-teman. Kita lihat timnas Indonesia dan timnas Italia sudah memasuki lapangan pertandingan teman-teman di babak quarter final kali ini. Kita lihat. Gila, timnas Indonesia bro. Gila sih, keren sih. Cutscene-nya epic semua guys di sini guys. Kita lihat, ini dia para pemain dari timnas Indonesia bersiap-siap melakukan nyanyian untuk anthemnya masing-masing. Ini dia pelatih dari timnas Italia. Siapa lupa gue namanya, Kaspaderi or something teman-teman. Ini dia. Oke. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Gelo, itu dia anthem dari timnas Indonesia sudah dinyanyikan. Dan sekarang berikutnya adalah anthem dari timnas Italia.
Oke, ini wah ada yang nobar juga teman-teman ternyata. Kita lihat. Oke, para pemain sedang berjabat tangan sebelum mulai pertandingan. Merupakan tindakan fair play. Ini dia Mario Balotelli, pemain kunci dari timnas Italia. Dan ini kick off babak pertama sudah dimulai. Ada Ottomaniani mengarah ke Greg Nopolo. Umpan ke depan dari Van Beekering di sana. Terupas saja ke sisi kanan. Oh, bagus sekali Ottomaniani. Ottomaniani angkat bola. Sayang sekali terjadi offset untuk Buasa Losa tadi, Bung. Umpan pendek dari Buffon ke Chiellini. Masih Chiellini, umpan ke depan, Candreva berbahaya. Umpan lagi ke Rossi, terupas saja diberikan, ada Balotelli di sana. Sayang sekali. Masih bisa melebar dari dari gawang timnas Indonesia tadi, Bung. Tembakan dari Balotelli, masih ada Ottomaniani. Otak-atik bola. Umpan pendek saja ke Van Beekering. Firman Utina melebar ke sisi kiri. Sayang sekali direbut tadi dari pemain Italia. Ada Pirlo di sana, Balotelli berbahaya. Terupas saja ke sisi depan, ada Rossi di sana. Terupas lagi, Montoloyo berhasil. Oh, Syamsidar, good save dari kiper timnas Indonesia. Gila bro, Syamsidar kerasukan api itu. Keren gitu guys. Maniani terupas saja, melakukan visi yang sangat bagus dari Ottomaniani. Umpan ke tengah, masih bisa di defend dari Abate tadi, Bung. Gila, good vision dari Ottomaniani tadi. Marah ke Buasa Losa, tapi sayang sekali masih bisa dibuang tadi dari back timnas Italia, Pirlo. Umpan ke depan ada Balotelli. Lagi-lagi masih Rossi di sana. Bagus sekali Sulaiman. Umpan ke sisi kanan. Ada Zulkifli Syukur, Ottomaniani melakukan serangan. Kita lihat Ottomaniani otak-atik bola, mencari rekan, melebar ke sisi kanan. Zulkifli Syukur akan terupas mengarah ke Van Beekering ke tengah, tapi tidak ada orang. Nampak terjatuh dari pemain timnas Indonesia tadi, Bung. Ada Balotelli, otak-atik bola berhasil melewati Montoloyo, Hamka Hamzah. Oh, berbahaya. Tenang saja, ada kiper terkuat kita Syamsidar di sana, Bung. Kita lihat serangan demi serangan dari timnas Indonesia. Langsung kembali terupas diberikan. Ada Van Beekering di sana, umpan ke tengah. Zulkifli Syukur, Buffon. Gila, good save from Buffon tadi, Bung. Lagi-lagi Ottomaniani. Sayang sekali. Buffon melakukan save sangat bagus tadi, Bung, untuk timnas Italia. Greg Nopolo umpan ke depan. Bambang Pamungkas terupas tangan baik. Ada Van Beekering di sana menerima bola. Van Beekering kemana? Tidak jelas arahnya, Bung. Sayang sekali. Kita lihat bersama-sama Buffon angkat bola ke depan. Masih ada Balotelli. Hamka Hamzah buang ke depan. Oh, bagus sekali Ottomaniani melebar ke sisi kanan. Ada Greg Nopolo di sana. Greg Nopolo angkat bola. Sangat mudah terbaca, tapi lagi-lagi aduh sayang sekali. Serangan balik dari timnas Italia. Oh, bagus sekali, tidak pelanggaran. Ottomaniani. Aduh, passingnya. Oh, berbahaya. Itu dia. Sebuah blunder dari timnas Italia dan selebrasi sangat ternilai. Bambang Pamungkas berhasil menjebong gawang Buffon. Kita lihat bersama-sama, teman-teman. Terjadi sebuah blunder. Timnas Italia nampak marah ya. Kita lihat. Wah, passing Buffon terjadi blunder, Bung, dan dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Bambang Pamungkas. Dan tercipta gol untuk timnas Indonesia di menit ke-30. Tapi pertandingan masih berlanjut, teman-teman. Belum berakhir. Kita lihat masih ada Rossi di sana. Rossi melewati satu pemain. Rossi terupas. Oh, Syamsidar lagi-lagi dengan sigap menangkap bola. Hamka Hamzah passing ke Zulkifli Syukur. Umpan ke tengah. Masih ada Bambang Pamungkas. Tidak jelas arahnya, Bung. Barzagli. Oh, Firman Utina. Aduh, tidak diambil lagi. Serangan balik dari timnas Italia. Balotelli, Montoloyo. Masih offset saja, Bung. Oke, Hamka Hamzah. Umpan pendek, Maniani umpan ke tengah. Chiellini dengan sigap berhasil mengamankan bola. Oh, passingnya terbaca ya. Hamka Hamzah. Ottomaniani terupas. One on one kosong.
tiang. Sayang sekali. Tembakan dari Van Beekering terkena tiang dari timnas Italia. Kurang beruntung. Candreva. Oh, terjadi pelanggaran, Bung. Masih Marchisio. Umpan ke depan. Candreva di sana. Oh, kemana dia? Oh, berhasil diambil lagi oleh Montolivo. Montolivo berbahaya. Montolivo angkat bola. Rossi berhasil menyambut dengan sangat baik umpan dari Montolivo. Sebuah kombinasi passing demi passing dari timnas Italia akhirnya berhasil menembus pertahanan dari timnas Indonesia dan berbuah skor menjadi 1-1. Lagi-lagi serangan terlalu terburu-buru dari timnas Indonesia, teman-teman. Rossi di sana. Oh, ada blunder sedikit. Kita lihat dimanfaatkan dengan sangat baik. Ada Bosalosa, umpan ke depan. Bambang Pamungkas terkena offside tadi, Bu. Serangan balik dari timnas Italia, melebar ke sisi kiri. Marchisio di sana. Marchisio terupas ke sisi kiri. Ada Montolivo. Montolivo lagi-lagi. Montolivo, Hamza. Oh, sebuah pelanggaran. Rossi lagi-lagi bersiap mengambil ancang-ancang melakukan tembakan free kick. Rossi 2 gol dan anjay, selebrasi pantat anjing dari Rossi. Gila, sungguh disrespect sekali, teman-teman. Kita lihat selebrasi demi selebrasi dibalas satu persatu. Kita lihat. Wow. 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 Shit. Rossi berbahaya sih, Ju. Oke, kick off babak pertama berakhir, teman-teman. Skor sementara 2-1. Italia berhasil unggul atas Indonesia di babak quarter final kali ini. Oh, Rossi diganti, bro, oleh Osvaldo. Untung banget anjir. Oke, kita lihat, teman-teman, di babak kedua. Pemain kunci dari timnas Italia, gue gak tahu apakah dia cedera atau enggak, guys. Diganti loh. Tapi untung buat kita ya. Tidak ada striker berbahaya lagi. Masih ada Bosalosa. Umpan ke tengah. Oh, wantu sangat baik dari BP dan Bosalosa. Bosalosa tendang langsung. Akurasinya sayang sekali. Sangat tipis tadi, Bu. Menit 51. Pergantian pemain lagi dari timnas Italia. Umpan bola ke depan. Oh, berbahaya. Tapi masih ada Sulaiman di sana. Tenang sekali. Aduh, Sulaiman. Nice. Oktomaniani. Passing ke Firman Utina. Melebar ke kiri. Bosalosa terupas ke depan. Bagus sekali, ada Bambang Pamungkas di sana. Dibayang-bayangi, masih Bambang angkat bola ke depan. Bambang, tidak ada orang. Sayang sekali. Mario Balotelli. Bagus sekali Van Beekering merebut bola dari Mario Balotelli ke tengah. Wantu saja diberikan. Bosalosa shooting langsung. Buffon lagi-lagi. Bambang masih menekan bola. Bambang, Buffon, gila. What a save from Buffon. Tembakan demi tembakan berhasil dihentikan oleh, wow, serangan balik berbahaya. Ada Osvaldo di sana. Oh, tackle tidak terkena, berbahaya. Osvaldo angkat bola. Mario Balotelli berhasil mencetak gol ketiga untuk timnas Italia. Apakah Indonesia bisa bangkit kembali dan comeback, guys, atau malah gugur di pertandingan kali ini, teman-teman? Kita lihat. Masih ada Tony Sucipto. Tarik ke belakang. Sulaiman di sana. Umpan ke tengah. Firman Utina terupas. Ada bagus sekali di sana. Bambang Pamungkas. Oh, yes! Firman Utina berhasil cetak gol kedua untuk timnas Indonesia. Masih ada harapan. Masih ada harapan untuk timnas Indonesia berhasil bangkit kembali. Ayo Indonesia, kita tunjukkan pada dunia kalau kita bisa. Ayo. 3-2 kedudukan untuk pertandingan babak kedua kali ini, teman-teman. Bola muntah berhasil dimanfaatkan dengan sangat baik tadi dari Firman Utina. Sangat-sangat baik. Let's go. Masih ada kesempatan lagi. Masih di menit ke-64 kita, teman-teman. Masih ada waktu untuk mengejar. Masih ada Diamanti. Firman Utina berhasil merebut kembali. Terupas saja diberikan ada Bambang Pamungkas berduel. Bambang Pamungkas. Hampir saja. Sayang sekali.
Sebuah kesempatan emas dari Bambang Pamungkas tadi Bung, tapi akurasi lagi-lagi masih belum memihak ke timnas Indonesia. Irfan Bahdim. Thought we were done? They thought this was the end? No, it's not. Wake up. They're laughing at you. They think you're weak. Show them, Gambia. Show them. Pamungkas berhasil memberikan harapan untuk timnas Indonesia dengan mengubah skor menjadi 3-3 di menit ke-70. Kita lihat bersama-sama teman-teman, apakah Indonesia bisa mengkabaikan pertandingan kali ini atau malah gugur di babak quarter final. Abate, masih Abate, otak-atik bola, offside saja. Untung saja teman-teman. Kita lihat Supardi Nasir, umpan ke depan, Irfan Bahdim di sana, umpan lagi ke depan, ada Bambang Pamungkas. Kita lihat melebar ke kiri, Supardi Nasir terupas saja ke Firman Utina. Firman Utina, kita lihat Firman Utina mencari rekan kosong, angkat bola, masih bisa dibuang oleh Barzagli tadi Bung. Serangan balik oleh timnas Italia, bagus sekali Zulkifli Syukur. Oh, terjadi tabrakan, tidak pelanggaran. Supardi Nasir, Toni Sucipto, lagi-lagi tembok pertahanan Italia sangat-sangat kuat. Masih ada Oktomaniani, passing tidak jelas, tapi lagi-lagi dapat Supardi Nasir, Buffon, lagi-lagi tembakan demi tembakan. Kipernya Buffon, wah ini prime Buffon guys, gila banget cok. Semua tembakan ditepis cuk. Kita lihat tersisa 5 menit terakhir. Firman Utina, serangan lagi, terupas sangat bagus ke Bambang Pamungkas. Sayang sekali offside teman-teman. Aduh, visinya udah bagus banget dari Firman Utina teman-teman. Kita lihat tersisa 4 menit terakhir. Mampukah Indonesia memenangkan pertandingan kali ini? Oke, masih ada Bambang Pamungkas kembali. Otak-atik bola, bermain, terupas saja bagus sekali Oktomaniani. Sebuah kesempatan lagi-lagi, dan ya babak kedua berakhir dengan skor 3-3 dan kita terpaksa harus melanjutkan pertandingan ke babak extra time. Ini dia kick off babak pertama extra time teman-teman. Masih ada Christian Gonzalez, tembakan langsung. Aduh, kiper Buffon pak, nggak bisa di long shot gitu cok. Buang bola dari Buffon. Masih ada Sulaiman, Hamza, Zulkifli Syukur. Umpan pendek diberikan, Zulkifli Syukur lagi-lagi. Toni Sucipto melebar ke sisi kanan, sendirian di sana Gonzalez mencoba melewati Celini tapi gagal tadi Bung. Dihalau oleh Christiansen. Montolivo, Diamanti di sana. Masih Diamanti, umpan ke depan berbahaya, ada Marchisio dibayang-bayangi oleh Hamza. Marchisio out ball saja dari Indonesia. Masih lagi-lagi Italia melakukan serangan demi serangan, tapi bagus sekali body dari Hamza, berhasil menstop serangan dari timnas Italia. Ada Christian Gonzalez di sana. Masih Christian Gonzalez otak-atik bola mencari rekan, umpan ke depan. Masih ada Irfan Bahdim angkat bola, masih bisa. Ada Firman Utina, sayang sekali. Ada Barzagli tadi Bung menstop serangan dari timnas Indonesia. Supardi Nasir melakukan Christian Gonzalez, terupas ke sisi kanan ada Zulkifli Syukur. Kita lihat Zulkifli Syukur otak-atik bola. Zulkifli sendirian di sana, shooting langsung, berbahaya. Sebuah tembakan bertubi-tubi masih bisa diselamatkan oleh Gianluigi Buffon. Sungguh tidak masuk di akal teman-teman. Kiper yang sangat hebat Gianluigi Buffon lagi-lagi. Aduh, corner kick melebar tadi Bung. Gila, Buffon masih gila cok.
Nggak gol loh. Kita lihat teman-teman. Masih kita lihat dari Tony Sucipto mengarah ke Oktomaniani. Oktomaniani. Kita lihat Oktomaniani menunggu Irfan Bahdim sudah bebas diberikan. Irfan Kali memang akurasi yang dimiliki oleh dan Irfan Bahdim. Skor 4-3 di babak extra time kali ini, dan ya sudah berakhir teman-teman. Babak pertama extra time, tapi kita masih ada babak kedua. Semoga Indonesia bisa mempertahankan kedudukan kali ini dengan skor 4-3. Kita lihat ini dia cutscene dari para pemain sedang melakukan istirahat sejenak untuk melanjutkan ke babak extra time babak kedua. Kita lihat cutscene-nya. Let's go. Ini dia kick off babak kedua dari extra time. Let's go. Masih ada Marchisio. Ada Thiago Motta tadi, Bung. Marchisio kembali. Oh, terjadi pelanggaran, Bung. Kita lihat Thiago Motta. Umpan ke depan ada Osvaldo. Oh, bagus sekali Sulaiman. Mengarah ke Oktomaniani. Oktomaniani lagi-lagi. Oktomaniani terupas saja ke sisi kanan. Bambang Pamungkas di sana. Bambang Pamungkas. Umpan ke tengah. Wow! Gila, bagus banget coy itu coy. Tapi masih bisa di save oleh Gianluigi Buffon. Lagi-lagi kita lihat Zulkifli Syukur, Hamka Hamzah melebar ke sisi kiri, ada Firman Utina di sana. Terupas saja diberikan Irfan Bahdim, bagus sekali. Ada Bambang Pamungkas, 1-on-1. Shooting lagi. 3 kali serangan bertubi-tubi. Dan Irfan Bahdim lagi-lagi menjadi penentu kemenangan untuk timnas Indonesia. 2 gol tercipta. Gila, baru masuk di babak extra time dan langsung menciptakan 2 gol untuk timnas Indonesia. Dan dengan ini sudah dipastikan Indonesia lolos ke babak semifinal, teman-teman. Kita lihat, semoga saja Indonesia bisa lolos ya. Apakah Italia bisa membalikkan keadaan? Semoga tidak. Dan ya, kick off babak kedua dari extra time sudah berakhir dan Italia dengan ini berhasil gugur di babak quarter final. Gila, sebuah perjuangan, sebuah tembakan demi tembakan dari timnas Indonesia. Tidak menyerah, walaupun di babak pertama kita kalah, tapi kita berhasil comeback dan memenangkan pertandingan di babak quarter final dan melaju ke babak semifinal. Let's go. Oke guys, kita udah masuk ke semifinal. Di sebelah kanan ada timnas Indonesia lawan Belgia, terus di sebelah kiri ada Uzbekistan bakal ketemu sama Spanyol. Tapi sumpah teman-teman, Jerman bisa kalah sama Uzbekistan tuh bener-bener di luar nalar, guys. So ya, ini dia, sekarang kita fokus dulu ke pertandingan kita, yaitu pertandingan semifinal. Let's go. Di menit ke-17 Buas Salosa berhasil melepaskan tembakan ke arah gawang Courtois, tapi sayang bola masih melenceng jauh. Lanjut lagi di menit ke-25, sebuah umpan crossing dari Nur Cahyo masih bisa dibuang oleh bek dari Belgia. Di menit-menit terakhir babak pertama, Nur Cahyo melepaskan tembakan jarak jauh, tapi ya lagi-lagi bola melenceng jauh dari gawang timnas Belgia. Lanjut lagi di babak kedua menit ke-51, sebuah umpan terobosan dari Fellaini dan untungnya bola tembakannya nyaris masuk ke gawang Indonesia, teman-teman. Lanjut lagi di menit ke-61, sebuah peluang 1-on-1 dari Fellaini gagal dimanfaatkan dengan baik. Lanjut lagi di menit ke-79, ada sebuah tackle berbahaya dari Supardi Nasir dan dia pun diganjar kartu kuning oleh wasit, teman-teman, dan free kick pun diberikan untuk timnas Belgia. Lagi-lagi kita beruntung, tembakan free kick dari Kevin De Bruyne melenceng sangat jauh dan ya, kick off babak kedua pun berakhir. Tidak ada satu gol pun tercipta di babak kedua, guys, sehingga para tim harus memasuki babak penalti. Oke, kita nendang duluan Buas Salosa. Kita lihat kiri. Let's go. Oke, Eden Hazard kemana? Kanan. Kiri coy. Let's go. Ahmad Mustomi. Kiri, nice. Oke, Benteke. Aduh, udah ke tengah loh. Nggak ketangkap, guys. Woi. Oke, Axel Witsel. Kemana dia? Oke. Gagal cuy, let's go. Zoham Zamrun, ayo bisa. Hampir aja ke tengah, untung. Let's go. Kevin De Bruyne gagal lu. Aduh, dia ke tengah, guys. Oke, Bambang Pamungkas penendang terakhir, kita lihat. Gol!
ke babak final untuk pertama kalinya. Let's go. Dan ya, akhirnya kita berhasil lolos ke babak final dan lawan kita kali ini lagi-lagi timnas Spanyol, teman-teman. Saya tanpa berlama-lama langsung saja kita rematch di pertandingan kita di final nanti melawan Spanyol. Let's go. Wow, gelo ini di mana, Cok? Di GBK kah? Kita bertandingnya, teman-teman. Wow, ini dia. Para pemain timnas Spanyol dan timnas Indonesia sudah masuki lapangan pertandingan di babak final kali ini, dan itu dia sudah terlihat Piala Dunia di tahun 2014 ini, dan para supporter sudah tidak sabar untuk menantikan pertandingan final kali ini, teman-teman. Kita lihat bersama-sama timnas Indonesia melawan timnas Spanyol untuk kedua kalinya ya. Setelah kita sudah bertanding di babak grup dan sekarang bertanding lagi dan bertemu lagi di partai final, teman-teman. Dan kita lihat siapakah yang akan jadi juara di World Cup 2014 kali ini. Ini dia anthem dari timnas Indonesia sudah dibunyikan. Indonesia Raya. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dan ini dia para supporter Indonesia yang sedang nobar di luar stadion menunggu pertandingan final antara Spanyol dan timnas Indonesia. Kita lihat para pemain sudah bersiap-siap untuk memulai jalannya pertandingan. Gelo itu, tapi sayang banget ya di belakang jersey strip doang guys, gak ada namanya guys. Oke, ini dia starting 11 dari timnas Spanyol. Ada Iker Casillas, Joan Fan, Sergio Ramos, Pique, Jordi Alba, Iniesta dan Xavi, tentunya ada Cesc Fabregas juga. Terus ada siapa lagi tadi? Ada David Silva, Soldado dan Juan Mata, teman-teman. Dan ini dia starting 11 dari timnas Indonesia. Ada Syam Sidar, Zulkifli Syukur, Hamka Hamzah, Ahmad Sulaiman, Supardi Nasir, Christian Gonzalez, Stefano Lillipali, Jerome van Beekering, terus Greg Nopolo, Bambang Pamungkas dan Buas Salosa. So ini dia kick off babak pertama sudah dimulai. Masih ada Christian Gonzalez melebar ke sisi kanan, terupas saja diberikan mengarah ke Greg Nopolo. Wow, umpan yang sangat bagus tapi sayang sekali offside, teman-teman. Kasih langsung umpan bola ke depan. Masih ada Greg Nopolo. Greg Nopolo kembali, terupas saja sangat bagus mengarah ke Van Beekering. Umpan pendek ke Greg Nopolo. Masih Christian Gonzalez berhasil direbut oleh Jordi Alba. Lagi-lagi Jordi Alba masih bagus banget menggocek satu pemain dari timnas Indonesia, Juan Mata. Kita lihat serangan balik dari timnas Spanyol berbahaya. Negredo di sana, Negredo melewati 2 pemain, 3 pemain dilewati di Negredo. Negredo! What a goals from Negredo. 4 pemain dari timnas Indonesia kewalahan. Gila skill dari Negredo, Bung, membuat timnas Indonesia kewalahan dalam menghadapi Negredo. Kita lihat 3-4 pemain berhasil dilewati dan dieksekusi dengan sangat baik oleh Negredo. Tendangan yang sangat kencang. Gila udah diapit 3 pemain, Pak, tapi masih bisa lolos, bro. Gila, menit ke-6 loh, Pak. Anjir, timnas Spanyol jadi kayak gini, guys. Kita lihat masih ada Greg Nopolo kembali. Greg Nopolo lagi-lagi otak-atik bola mencari rekan, terupas saja diberikan mengarah ke Van Beekering. Angkat bola, ada siapa di sana? Buas Salosa, tapi masih bisa dibuang oleh pemain dari timnas Spanyol. Ini umpan ke depan, serangan balik untuk timnas Spanyol. Negredo berbahaya. Mari, kemana dia? Ada Supardi Nasir. Hamka Hamzah melebar ke sisi kanan, ada Zulkifli Syukur. Terupas saja diberikan, ada Greg Nopolo lagi. Greg Nopolo bermain santai saja, buang bola ke depan, melakukan transisi bola. Kita lihat ada Buas Salosa, umpan ke tengah, masih Van Beekering. Di sana ada Greg Nopolo melihat satu pemain. Greg Nopolo, sayang sekali. Bola berhasil direbut oleh Jordi Alba tadi, Bung. Serangan balik untuk timnas Spanyol. Ada Negredo, bagus sekali Hamka Hamzah. Kita lihat melebar ke sisi kanan, ada Christian Gonzalez. Sayang sekali. Akurasi demi akurasi lagi-lagi, Bung. Indonesia gagal memanfaatkan kesempatan yang diberikan tadi. Kita lihat serangan balik dari timnas Spanyol, ada Xavi di sana.
Xavi lagi-lagi passing pendek ke Cesc Fabregas. Bagus sekali visi dari Cesc Fabregas mengarah ke Negredo, berbahaya. Ada Zulkifli Syukur untungnya. Umpan lagi, ada Greg Nopolo. Kita lihat Greg Nopolo berduel dengan Cesc Fabregas. Kita lihat Jordi Alba, gila Jordi Alba kuat banget pak. Tapi dapat lagi Van Beekering, kita lihat. Oh bagus sekali Bambang Pamungkas melakukan skillnya. Kita lihat Buah Salosa one on one sendirian, kosong di sana. Iker Casillas, Lili Pali. Aduh, kesempatan emas dari Stefano Lillipali, tapi sayang bola masih belum masuk ke gawang timnas Spanyol. Gila. Sebuah kesempatan emas. Sayang sekali. Masih lagi-lagi timnas Indonesia mencoba menyerang kembali. Greg Nopolo mencoba melewati Cesc Fabregas. Umpan pendek saja ke Van Beekering. Masih ada offside tadi dari Lillipali bung. Nampak sedikit maju. Masih Juan Fran, umpan pendek ke Sergio Ramos. El Capitano Sergio Ramos. Otak-atik bola dari Sergio Ramos, sangat berani. Xavi Hernandez, kita lihat Xavi Hernandez, umpan ke Iniesta, berbahaya. Andre Iniesta ke David Silva. David Silva berbahaya, ada Sulaiman di sana. Berhasil merebut bola dari David Silva tadi bung. Supardi Nasir melebar ke kiri. Buah Salosa di sana. Ada Greg Nopolo menahan bola sebentar, melakukan transisi bola ke sisi kanan. Masih ada Christian Gonzalez mencoba melewati Jordi Alba. Kuat banget pak, nggak bisa dilewatin cok. Gila. Boleh juga Jordi Alba guys. Kita lihat serangan balik dari timnas Spanyol, berbahaya. Ada siapa di sana? Juan Mata di sana, berbahaya. Terupas saja diberikan. Ada siapa? David Silva lagi-lagi. Hamka Hamza, one of the center back terbaik teman-teman. Lagi-lagi dihentikan serangan demi serangan dari timnas Spanyol. Dan serangan balik untuk timnas Indonesia. Zulkifli Syukur, aduh terlalu lama megang bola bung. Mencoba melatih Xavi tapi gagal tadi bung. Kita lihat tadi Juan Mata di sana. Serangan balik dari timnas Spanyol, ada Negredo, berbahaya Negredo. Oh bagus sekali. Supardi Nasir umpan ke Gonzalez. Masih Van Beekering terupas saja di sana sendirian, tidak ada yang menjaga. Greg Nopolo umpan ke tengah, bagus sekali. Aduh, masih bisa. Umpan daun dari Van Beekering. Berhasil menyamakan kedudukan. Kita lihat serangan demi serangan dari timnas Indonesia akhirnya berdua menjadi gol. Sebuah kombinasi yang sangat baik dari Van Beekering dan Bambang Pamungkas. Dan di babak pertama kali ini timnas Indonesia berhasil menyamakan kedudukan dengan skor 1-1. Kita lihat Hamka Hamza dan Yaki kalau babak pertama berakhir. Skor sementara 1-1. Bambang Pamungkas berhasil cetak gol untuk timnas Indonesia. Begitu juga dari timnas Spanyol, Negredo berhasil mencetak 1 gol. Dan skor sementara adalah 1-1. Oke, ini dia kick off babak kedua. Spanyol sekarang megang bola. Masih ada Xavi Hernandez di sana. Umpan pendek saja mengarah ke Andre Iniesta, melebar ke kiri di Juan Mata di sana. David Silva kembali. Oh, bagus sekali Hamka Hamza, gila. Defending yang sangat baik dari Hamka Hamza. Serangan balik dari timnas Indonesia. Stefano Lillipali terupas saja ke sisi kiri, ada Buah Salosa di sana. Buah Salosa mencoba melewati Pique dan terupas saja diberikan, tapi masih bisa dihalau bola tadi bung. Negredo berbahaya. Negredo bagus sekali. Stefano Lillipali merebut bola. Supardi Nasir, wantu saya diberikan. Van Beekering mencoba mengontrol bola, otak-atik bola. Van Beekering di sana, ada ruang kosong, tembakan langsung tapi terlalu pelan. Iker Casillas angkat bola ke depan. David Silva berduel udara tadi bung, dimenangkan oleh pemain Indonesia. Bambang Pamungkas kembali melebar ke sisi kiri, ada Buah Salosa di sana, angkat bola, melakukan crossing tapi sayang akurasinya masih jauh meleset teman-teman. Masih Andre Iniesta kembali melebar ke sisi kiri, Pedro di sana. Oh bagus sekali. Stefano Lillipali ke Supardi Nasir. Umpan lagi Christian Gonzalez. Supardi Nasir kembali, terlalu jauh tadi bung tapi masih bisa diamankan kembali. Kita lihat bersama-sama Christian Gonzalez. Christian Gonzalez, ada ruang kosong, terupas saja diberikan. Stefano Lillipali.
berhasil cetak gol kedua untuk timnas Indonesia di menit ke-66. Sebuah kombinasi yang sangat baik. Christian Gonzalez tidak egois dan melakukan true pass ke arah Stefano Lillipali dan dieksekusi dengan sangat baik. Sementara skor 2-1, Indonesia berhasil unggul atas Spanyol di babak final kali ini, teman-teman. Firman Utina digantikan oleh Stefano Lillipali. Irfan Bahdim masuk juga menggantikan bola Salosa, teman-teman. Kita lihat masih ada Zulkifli Syukur. Kemana dia? Passing pendek ke Hamka Hamzah. Mencoba memainkan ball position dari timnas Indonesia. Supardi Nasir kembali. Kita lihat bersama-sama. Mencoba melakukan serangan umpan ke depan. Ada Irfan Bahdim di sana. Kita lihat Irfan Bahdim ruang kosong, tembakan langsung diberikan. Tapi sayang akurasinya masih belum tepat. Masih Sergio Busquets. Negredo di sana. Mau kemana dia, terupas ke sisi kanan. Bagus sekali tidak menjaga di sana David Silva. Hati-hati. Kita lihat bersama-sama Juan Fran terupas ke depan. Tapi masih bisa diamankan oleh Sulaiman bin Majid. Dari Firman Utina kita lihat otak-atik bola, sangat tenang. Firman Utina lagi-lagi umpan ke depan. Van Beekering di sana, balik lagi ke Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas mencoba melewati satu pemain, gagal tapi masih bisa diamankan oleh Greg Nopolo. Greg Nopolo lagi kita lihat. Okto Maniani umpan ke depan. Ada Firman Utina, syuting langsung diberikan. Ada Bambang Pamungkas. Itu dia, sebuah bola pantulan dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Bambang Pamungkas. Sangat kencang. Kita lihat tembakan yang sangat kencang dari Bambang Pamungkas, teman-teman. Kita lihat, terkena tangan dari Sergio Ramos kita lihat. Tapi sayangnya play on dan dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Bambang Pamungkas. Dan tercipta gol ketiga untuk timnas Indonesia. Dan skor sekarang menjadi 3-1 di partai final kali ini. Kita lihat tersisa 7 menit terakhir. Mampukah Indonesia membawa pulang Piala Dunia untuk kembali ke Indonesia? Kita lihat tersisa 7 menit terakhir. Pedro di sana. Masih ada Sulaiman. Melebar ke Pamungkas. Sergio Busquets. Bagus sekali defending dari Sergio Busquets. Masih ada Firman Utina. Balik lagi. Van Beekering di sana. Berhati-hati. Jordi Alba. Negredo di sana. Berbahaya. Angkat bola. Mengarah kemana? David Silva berhasil menyambut gol lewat sundulan dari umpan Negredo. Kita lihat sebuah umpan cantik dari Negredo dan dieksekusi dengan heading yang sangat sempurna dari David Silva. Sebuah positioning yang sangat baik dari David Silva sehingga memecah kebuntuan dari timnas Spanyol di menit-menit terakhir. Tapi sayang sekali, kick off babak kedua sudah berakhir dan dengan ini timnas Indonesia telah resmi menjadi pemenang di Piala Dunia 2014 setelah mengalahkan Spanyol dengan skor 3-2. Let's go, vamos! Dan ini dia, kita lihat para pemain Indonesia sedang melakukan selebrasi untuk merayakan kemenangannya. Pertama kali dalam sejarah timnas Indonesia memenangkan Piala Dunia untuk negaranya. Dan ini dia sambutan yang sangat meriah untuk timnas Indonesia. Sudah naik ke podium para pemain dari timnas Indonesia. Dan ini dia penyerahan Piala Dunia untuk tim terbaik, timnas terbaik di Piala Dunia tahun 2014 kali ini. Kita lihat bersama-sama sang kapten sudah memasuki podium dan bersiap-siap mengangkat Piala Dunia bersama-sama. Ini dia FIFA Presiden memberikan Piala Dunia untuk timnas Indonesia. Itu dia Bambang Pamungkas mengangkat Piala Dunia untuk timnas Indonesia di 2014. Dan ya, setelah kita memenangkan Piala Dunia, di sini gue dapat achievement gitu guys dari gamenya.
Dan bukan cuma itu aja, di sini kita juga dikasih tahu siapa aja yang jadi pemain terbaik selama turnamen. Dan ternyata nama Bambang Pamungkas masuk ke dalam list yang pertama dan kedua, teman-teman. Dia berhasil menjadi top skor di Piala Dunia dan mendapatkan trofi sepatu emas, dan berikutnya dia juga dapat penghargaan Ballon d'Or sebagai pemain terbaik di dunia selama musim 2014. Dan terakhir ada Thibaut Courtois yang memenangkan trofi goalkeeper terbaik. So ya teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nontonin konten gua sampai akhir. Semoga kalian terhibur dengan konten gua satu ini. Oh ya, next kalau kalian ada rekomendasi game buat gue cobain, coba kalian komen di kolom komentar teman-teman. So ya, mungkin sekian dulu. Sampai berjumpa di next video. Muchas gracias, visión. Esto es para vosotros.